Shalom. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan berbagi pengetahuan tentang fungsi dan perbedaan antara KBG dan KBM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Albina Imakulata, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak semester 6 PKK 5. Saya Herlianus Halamiso. Saya Meriani. Dan pada video kali ini, kelompok kami akan membahas perbedaan dan fungsi antara KBG dan KBM. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang arti dan fungsi KBG dan KBM. Dan yang kedua itu saya akan memaparkan materi tentang unsur-unsur dalam pengertian KBG dan KBM. Pada video ini juga saya akan membahas tentang fungsi antara KBG dan KBM. Dan di sini saya akan membahas perbedaan KBG dan KBM. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuka materi ini dengan pendahuluan. Nah, sebelum masuk pada materi ini, kita harus melihat pendahuluan tentang KBM dan KBG. Nah, komunitas basis atau sebuah cara baru menggereja itu telah merasuk ke dalam inti gereja sebagai komunitas beriman. Sebab hanya dengan jalan ini, idealnya akan aksi-aksi pastoral dan corak yang khas kehidupan berjemaat dapat terrealisir semaksimal mungkin. Strategi komunitas basis ini dilihat sebagai sosok perdamaian yang mencoba menampilkan sebuah gerakan pembaruan pada cara-cara berada serta bertindak gereja sehingga aksi-aksi pastoral mampu menghembuskan angin baru bagi kehidupan hidup gereja. Nah, kita akan melihat pengertian komunitas basis gerejawi dan komunitas basis manusiawi. Pengertian KBG atau komunitas basis gerejawi ialah kelompok kecil orang Katolik yang merupakan basis dalam hidup gereja. Nah, kelompok ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Karena kelompok ini mempunyai sifat kerakyatan, itu sifat yang pertama, atau grassroots, yang artinya akar rumput, tinggal di bawah. Kelompok ini benar-benar merupakan perwujudan konkret dari kelompok Kristus yang kita sebut gereja. Nah, itulah gereja dalam perwujudan yang paling nyata dan faktual. Kelompok ini menjadi sel inti vital hidup menggereja, artinya menjadi sel yang sangat penting dalam hidup menggereja karena dapat memperkuat dan menopang eksistensi gereja yang luas. Kelompok ini mampu menjalin kerjasama untuk membentuk tim kerja yang solid pada tingkat akar rumput. Komunitas ini terwujud antara lain dalam bentuk umastasi, lingkungan, kering, atau gabungan. Mereka adalah kelompok paling bawah dari struktur gereja. Nah, menurut rumusan Sapki tahun 2000, komunitas basis dipahami sebagai salah satu cara baru hidup menggereja, yakni satuan umat yang relatif kecil dan mudah berkumpul untuk mendengarkan firman Allah, berbagi masalah sehari-hari, baik masalah pribadi, kelompok, maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya dalam terang kitab suci. Nah, kita akan melihat siapa saja anggota KBG. Nah, tentunya anggota KBG adalah setiap atau semua orang yang telah dibaptis. Sebagai sebuah komunitas, ia merangkul keluarga, para pemuda dan remaja dalam suatu relasi interpersonal dan didasari oleh iman. KBG adalah
kelompok yang berbeda yang telah berusaha untuk menciptakan dengan mengkoordinasikan kelompok-kelompok manusia yang justru terpisah di dalam satu paroki, teritorial ataupun komunitas yang paling berdekatan. Secara khusus, orang miskin dan sederhana. Dalam komunitas basis gereja, mereka disatukan dan memelihara kesatuan, kedekatan mereka dengan Yesus Kristus. Nah, ini dapat kita lihat menurut Yesus Ratman, KBG atau komunitas kecil gerejawi adalah suatu komunitas yang dapat memperlengkapi kebutuhan dasar para anggotanya untuk secara bersama-sama menghayati kehidupan Kristen di tengah-tengah dunia modern. Nah, kita akan melihat juga karakteristik KBG atau komunitas gereja kecil. Nah, karakter yang pertama itu adalah suatu komunitas yang berusaha untuk sadar akan kondisi kehidupan yang menyeluruh dari anggota serta harapan, kekuatan perjuangan, kegembiraan dan impian serta kekuatan dan situasi yang membuat mereka tidak bebas dan diperbudak. Nah, karakter yang kedua yaitu komunitas yang terorganisir. Artinya, kelompok ini dimanfaatkan segala kekuatan karisma dan anugerah yang berlain-lain daripada anggotanya, serta mengarahkannya kepada pelayan-pelayan dan kegiatan yang pada gilirannya membebaskan. Dan karakter yang ketiga yaitu KBG adalah komunitas yang berdoa dan merayakan. Tentunya dalam KBG itu ada persekutuan dan tentunya dalam tugas-tugas 5 panca tugas gereja itu ada dalam KBG ini. Dan yang keempat itu ada komunitas yang berpusat pada Kristus. Tentunya dalam KBG itu pusat yang utama adalah Kristus sendiri yang menjadi kepala. Kelima, komunitas yang terbuka bagi masyarakat luas dan dunia. Tentunya komunitas ini tidak dibatasi oleh suku ataupun budaya. Yang paling utama di sini ialah seiman dan sudah dibaptis. Komunitas yang berkaitan dengan hidup seutuhnya. Komunitas ini mau menyapa kehidupan manusia secara integral, yakni menyangkut aspek spiritual, ekonomi, sosial, dan kultural atau budaya. Nah, setelah kita melihat pengertian KBG, kita akan melihat juga pengertian KBM. Nah, KBM adalah persekutuan atau persaudaraan yang tidak terbatasi oleh iman dan agama tertentu, melainkan oleh pengalaman hidup bersama sebagai manusia dengan sikap peduli terhadap sesama. Nah, KBM ini dapat kita lihat secara nyata itu dalam suatu kelompok. Contohnya itu ada kelompok Karang Taruna, di mana kelompok-kelompok ini dapat membangun hidup sosial yang baik tanpa melihat suku, agama, dan latar budaya. Nah, kita akan melihat unsur-unsur dalam pengertian KBG dan KBM. Unsur yang pertama itu adalah komunitas Kristiani. Komunitas berarti suatu relasi vital antar anggota yang mengungkapkan adanya solidaritas dan sikap tolong-menolong antara anggota. Nah, dalam pengertian komunitas juga dibagikan dalam beberapa pengertian. Kita dapat melihatnya dalam slide ini. Komunitas adalah satu ekspresi permanen. Komunitas adalah sebuah jawaban yang bersifat global. Komunitas selalu bersifat pluralistik. Dan juga komunitas cenderung membangun sebuah relasi persaudaraan yang tidak pernah berakibat atau berusaha menghindari godaan yang mengarahkan pada mentalitas ghetto atau membentuk komunitas elitis. Nah, kita juga akan melihat pengertian kata basis. Kata basis itu sendiri memiliki arti yang berbeda
4 diantaranya adalah yang paling sesuai dengan perbincangan kita sekarang, ialah secara sosiologis basis dapat berarti populer, tingkat bawah, grassroots level. Nah, artinya kata basis ini mencakup kelompok yang sangat-sangat kecil, dalam arti kelompok yang jarak teritorialnya berdekatan. Dan juga kita harus juga memahami kata Kristiani. Kata ini mengungkapkan motivasi dasariah KBG, imannya kepada Yesus Kristus, keinginan untuk selalu hidup sesuai dengan perintahnya tentang cinta dan melaksanakan seluruh tugas perutusannya dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kesatuan gereja lokal, diosesan maupun universal. Nah, kita akan melihat fungsi KBG. Pada kesempatan ini, fungsi KBG akan dipaparkan oleh saudari saya, Albina Immaculata. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi KBG. Setelah tadi kita mengetahui pengertian KBG dan KBM serta bagaimana unsur-unsur dalam pengertian KBG serta KBM, selanjutnya kita akan melihat bagaimana fungsi KBG itu sendiri. Yang pertama, fungsi KBG yang pertama adalah KBG sebagai basis gereja setempat. KBG adalah satu cara untuk memperbaiki citra gereja di kalangan masyarakat rumput, di mana kita akan menaruh kepercayaan terhadap setiap orang dalam iman akan melalui Yesus dan di dalam Roh Kudusnya. Maksud dari fungsi gereja KBG sebagai basis gereja setempat artinya adalah karena KBG adalah suatu sel-sel terkecil dalam gereja di mana jarak teritorial antara anggota KBG tidak boleh berjauhan. Maka dari itulah KBG ini menjadikan suatu basis gereja setempat. Artinya berasal dari kalangan yang paling kecil dalam suatu masyarakat. Di kalangan masyarakat bawah tersebutlah model gereja beserta pendekatan baru dalam refleksi teologisnya pun dapat berkembang. Komunitas basis gereja ini tetap mengkonsentrasikan diri pada keseluruhan elemen-elemen dasar menggereja seperti iman, ibadat, komunitas, kerasulan, pembebasan, serta penyelamatan. Semua yang harus dilakukan dan menjadi pertama dan utama adalah tanda dan sakramen dari kerajaan Allah yang sepenuhnya diacukan pada tugas perutusannya. Jadi dalam KBG juga mencakup tentang bagaimana tugas-tugas gereja, terutama tugas perutusan gereja, dapat diwujud nyatakan dalam KBG sebagai basis gereja setempat. Fungsi KBG yang kedua adalah sebagai basis masyarakat setempat melalui pengembangan KBI atau komunitas basis insani. Tanpa dipungkiri bahwa komunitas basis gereja ini membutuhkan insani-insani di dalamnya yang menjadi anggota. Maka dari itulah di sini fungsi KBG sebagai basis masyarakat setempat, di mana pengembangannya adalah melalui komunitas basis insani. Bila KBG ini menghayati iman Kristiani bersama-sama, maka mereka akan menjadi kekuatan yang memberikan stabilitas kepada masyarakat. Melalui iman, melalui nilai-nilai Injil dan melalui Roh Kudus, orang-orang ataupun anggota-anggota KBG di mana melalui pengembangan komunitas basis insani ini dapat menjadikan KBG sebagai basis masyarakat setempat. Yang ketiga, fungsi KBG yang ketiga adalah KBG sebagai basis kerasulan, di mana program pengembangan komunitas basis meliputi 3 faktor. Faktor yang pertama adalah analisis konkret tentang keadaan sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat setempat yang tengah berlangsung. Artinya adalah kehadiran KBG di tengah masyarakat menjadi analisis konkret
bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat atau umat, dan situasi politik masyarakat setempat yang sedang berlangsung. Yang kedua, penyadaran agar iman Kristiani tetap relevan dan aktif pada masa zaman sekarang. Harus melayani kepentingan kaum miskin, tertekan, dan tertindas. Jadi, orang-orang yang bergabung dalam sebuah komunitas basis gereja nih memfokuskan diri agar iman Kristiani tetap relevan dan tetap aktif dan efektif pada zaman sekarang, di tengah arus di mana tidak lagi orang memiliki keperhatian dan kepedulian terhadap kaum lemah, miskin, dan tertindas. Namun gereja menjadi inspirator dan motivator kepada umat dalam tindakan menuju perubahan-perubahan yang diinginkan, terutama perubahan-perubahan bagaimana umat Katolik, orang-orang Katolik, bagaimana KBG menjadi suatu komunitas basis yang memiliki kepekaan, kepedulian, dan keprihatinan terhadap orang miskin, kecil, dan tertindas. Yang ketiga, pengakuan bahwa umat sendiri bertanggung jawab atas masa depan dan perkembangan iman mereka. Jadi intinya adalah semua program penyadaran terhadap ajaran-ajaran Kristiani mengenai kebenaran, keadilan, dan kebebasan didasarkan pada kondisi-kondisi khusus, masalah khusus yang dialami oleh paguyuban itu sendiri. Dengan melihat ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunitas basis adalah keselamatan menyeluruh yang total antara jiwa dan raga, lahir batin, rohani jasmani, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan melihat KBG sebagai basis kerasulan ini, kita menyadari bahwa setiap orang Katolik memiliki tugas, perutusan, dan panggilannya masing-masing. Dipanggil dan diutus untuk menjadi inspirator dan motivator bagi orang-orang di sekitar untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan dan menjaga agar iman kekristianian atau iman kekatolikan tetap relevan dan efektif pada zaman sekarang. Selanjutnya, fungsi KBG yang keempat adalah KBG sebagai basis pemberdayaan umat awam. KBG bukan hanya bergerak untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas. KBG juga berperan untuk kaum umat awam dari ketergantungan kepada para klerus. Jadi jika tadi kita melihat di fungsi KBG yang nomor 3, di mana KBG ini sebagai basis kerasulan, namun pada fungsi yang keempat ini kita melihat semakin jelas bahwa pada dasarnya KBG bukan hanya bergerak untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas saja. Sejauh yang dihayati dan diresapi, KBG juga berperan untuk membebaskan umat awam dari ketergantungan kepada kaum klerus. Artinya adalah dengan adanya KBG, dengan adanya komunitas basis gereja nih, di mana komunitas ini yang paling kecil, sel-sel terkecil dalam gereja, dapat membebaskan umat awam pada khususnya agar tidak memiliki ketergantungan kepada kaum klerus. Ketergantungan di sini dapat diartikan sebagai di mana KBG ini adalah sebuah persekutuan di mana ada sharing iman, disemangati oleh sabda dan diterangi oleh Roh Kudus, agar umat awam sekalipun dapat menghayati imannya melalui sharing-sharing yang diberikan dalam sebuah paguyuban atau dalam komunitas terkecil tersebut. Tugas yang dijalankan oleh para tim pemimpin KBG adalah tugas pelayanan resmi di dalam gereja. Karena tadi KBG juga merupakan salah satu dari 5 tugas gereja, maka dalam menjalankan tugas KBG ini merupakan pelayanan resmi dalam gereja. Karena itu berbicara tentang tim pengurus KBG berarti berbicara tentang ministerium gereja. Peran hierarki di sini menjadi penyimbang antara umat awam dengan para kaum klerus.
di mana persaudaraan di antara sekian banyak pelayanan tetap memelihara keseluruhan visi, misi, dan reksa pastoral yang ada. Fungsi KBG yang kelima adalah KBG sebagai basis reksa pastoral yang transformatif. KBG merupakan sebuah komunitas basis yang tidak hanya stagnan pada suatu zaman atau suatu perkembangan tertentu. Namun KBG adalah sebuah basis reksa pastoral yang sangat transformatif. Artinya transformatif mengikuti perkembangan zaman yang sedang bergerak pada saat itu. Pengalaman menunjukkan bahwa makna, fungsi, dan arah karya pastoral dari yang tradisional berubah ketika seluruh karya pengembangan jemaat difokuskan dan mengutamakan transformasi. Apa itu? Yaitu perubahan dalam pribadi masing-masing, pembaruan dalam relasi dengan semua, dan pembaruan dalam masyarakat. Dalam KBG sebagai basis reksa pastoral yang transformatif ini, setidaknya ada 3 pola, 3 prioritas yang mengarahkan pada seluruh reksa pastoral. Yang pertama, mengutamakan penumbuhan KBG. Meskipun KBG ini bersifat reksa pastoral yang transformatif, namun dalam pelaksanaannya KBG harus tetap mengutamakan penumbuhan KBG. Artinya pertumbuhan yang terjadi dalam umat melalui komunitas basis gerejani ini tetap menjadi yang utama. Yang kedua, mengutamakan latihan keterampilan atau kepemimpinan. Karena dalam KBG setiap anggota dituntut untuk bisa melakukan sharing iman, maka secara sadar dan tidak sadar, langsung dan tidak langsung, KBG juga mengutamakan latihan yang memiliki keterampilan dan suatu kepemimpinan. Yang ketiga, menanggapi situasi masyarakat satu persatu. Karena ini bersifat transformatif, artinya sesuatu yang secara menyeluruh terjadi, maka dari itu KBG sebagai basis reksa pastoral harus bisa menanggapi bagaimana situasi masyarakat satu persatu. Dengan melihat ketiga prioritas yang mengarahkan para seluruh reksa pastoral ini, dapat dipastikan meskipun KBG merupakan sesuatu yang bersifat transformatif, namun pada dasarnya ketiga prioritas ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya, fungsi KBG yang keenam adalah KBG sebagai budaya tandingan. Tandingan di sini berarti sebagai pembanding antara nilai-nilai yang bersifat manusia dengan nilai-nilai budaya Injil. Dalam proses menghidupkan KBG, harus ditekankan pada sifatnya sebagai perangkat pastoral yang mengemban nilai-nilai budaya Injil, di mana KBG yang disemangati dan diterangi oleh semangat Injil dan Roh Kudus harus kembali berfokus atau kembali pada sifatnya sebagai perangkat pastoral. Budaya brutalisasi, represif, reaksioner yang mengakibatkan adanya masyarakat yang tertindas, yang miskin, yang terlantar, serta kaum elit yang mengadu domba masyarakat biasa dan berlawanan dengan dirinya sendiri. Sehingga dari situasi-situasi yang terjadi di masyarakat yang sangat lumrah terjadi ini, KBG hadir sebagai budaya tandingan, artinya memberikan sebagai suatu pembanding di mana hal-hal yang sangat baik, nilai-nilai budaya Injil, disandingkan atau ditandingkan dengan budaya brutalisasi, budaya yang mengeksploitasi bumi, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya adalah dengan adanya KBG sebagai budaya tandingan ini, anggota-anggota KBG dapat menjadi agen-agen yang membawa perubahan, bahwa pada dasarnya kehidupan manusia yang sekarang dipengaruhi oleh budaya brutalisasi dan lain sebagainya dapat menjadi budaya
budaya ataupun kehidupan yang disemangati oleh nilai-nilai Injil. Jika KBG itu membatasi diri pada hal-hal rohani saja, maka KBG akan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut. Akan tetapi, jika lingkup budaya yang ditindas itu menolak dan bahkan menentang penindasan budaya, menjadi budaya tandingan. Justru disitulah budaya tandingan itu yang menjadi usaha dalam KBG. Dalam menjadi budaya tandingan, setidaknya KBG dapat bertumbuh memenuhi 3 syarat. Yang pertama, secara sadar seluruh program pendampingan dan penyadaran dalam KBG menentang nilai-nilai represif reaksioner. Hal ini menuntut reorientasi seluruh materi katekese umat dan kerasulan kitab suci. Yang kedua, diperlukan budaya pola tandingan yang secara ilmiah bertentangan dengan pola-pola represif yang dominan. Serta yang terakhir adalah harus dikembangkan kemampuan organisasi umat sebagai gerakan KBG yang berpola untuk mengetatkan tapak demi tapak pengembangan budaya berorganisasi. Dengan membentuk komunitas basis gereja ini merupakan sebuah kekuatan yang menggerakkan dan menjadi inspiratif bagi agama Katolik. Juga bagi para pastor bahwa KBG yang asli dan berakar pada situasi kondisi setempat selalu mengatasi berbagai macam corak pelayanan tradisional paroki menuju sebuah paroki yang lebih maju. KBG adalah satu cara untuk memperbaiki citra gereja di kalangan masyarakat akar rumput, di mana kita menaruh harapan pada setiap orang dalam iman akan dan melalui Yesus. Komunitas basis ini mengkonsentrasikan diri pada keseluruhan elemen-elemen dasar menggereja seperti iman, peribadatan, komunio, kerasulan, pembebasan, dan penyelamatan. Semuanya ini harus dilakukan dan menjadi buah utama dan pertama dari tanda dan sakramen dari kerajaan Allah yang sepenuhnya diacukan pada tugas perutusannya. Baik untuk materi perbedaan antara komunitas basis gerejawi dan komunitas basis manusiawi akan disampaikan oleh Saudari Meriani. Baik, terima kasih kepada Alvina. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan komunitas basis gerejawi dan komunitas basis manusiawi. Di sini yang mana ada perbedaan antara KBG dan KBM. Komunitas basis gerejawi yang pertama, perkumpulan yang terdiri dari orang-orang Katolik semata-mata tetapi tidak menutupi diri. Karena Injil Yesus Kristus memanggil orang-orang Kristiani untuk membangun persaudaraan dengan semua orang. Maka dengan itu KBG terbuka untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi dan merdeka. Peka keputusan diterangi oleh Roh Kudus, diperkaya oleh sabda Allah. Dan komunitas basis manusiawi, perkumpulan sejumlah warga berdasarkan kategori, usia, pekerjaan, dan minat pada suatu teritorial tertentu. Ada RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, tempat kerja, dan bermain. Ia merupakan perkumpulan sejumlah anggota berdasarkan fungsi dan profesi. Buka keputusan-keputusan diterangi oleh kebutuhan-kebutuhan dan masalah yang mendesak dalam masyarakat. Diperkayakan oleh suara hati, kepekaan sosial para anggotanya. Dikuatkan oleh Ekaristi dan sakramen-sakramen, membawa nilai-nilai Injil dalam kegiatan sehari-hari, misionaris diwartakan dan mewartakan. Sedangkan komunitas basis manusiawi disatukan dan dibimbing oleh pemimpin informal, memperjuang kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil, dan merdeka, pengorbanan, pelayanan. Dan di sini ada antara KBG dan KBM. Pada dasarnya memiliki perbedaan dan persamaan. Namun keduanya bertujuan untuk membantu
meningkatkan mutu hidup manusia agar lebih bahagia dan sejahtera lahir maupun batin. Persamaan terletak pada jumlah orang dalam satu komunitas yang begitu kecil dan sederhana. Bersama-sama memberikan perhatian kepada kaum miskin, kuat dalam partisipasi awam, terutama dalam kepemimpinan dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Baik, saya akan serahkan kepada kelompok. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari Meriani tadi, berakhir jugalah penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian, fungsi, serta bagaimana perbedaan antara KBG dan KBM. Harapan kita bersama adalah bahwa dengan melihat video ini, kita semakin diberikan pemahaman secara lebih khusus mengenai KBG dan KBM, agar kita semua dapat menjadi agen-agen penggerak berdirinya KBG dalam lingkungan dan keluarga kita. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.